Salamun alaika rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaika rabbi asyani wa daraji ahlu baitil Mustafa tuhurihum amanul dakiri ya Rasulullah. Salamun alaika ya rabbi asyani wa daraji yabtadi'u lailatal jum'ah wa yahtimu lailatal khamis. Dan sungguh adanya Sayyidina Utsman radhiyallahu an memulai membaca Al-Quran pada malam Jumat dan khatam pada malam Kamis, berarti seminggu ya. Cuman kalau dalam sholat ini baca duduk. Kalau dalam sholat Sayyidina Utsman bin Affan ya khatam Quran pada 1 rakaat. Kalau 2 rakaat berarti 2 kali khatam. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya, telah berkata al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya, al-afdal, formula yang paling utama, ayahtimma khatimatan bilail, hendaknya dia mengkhatamkan Al-Quran di waktu malam. Kalau kita mau ngatamin Quran hendaknya di waktu malam. Kenapa kemarin ya? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang menciptakan falak, ya, alam semesta. Min syarri ma, dari setiap kejahatan. Wa min syarri ghasiqin idza, dari kejahatan malam apabila telah gelap. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang yang dengki, ya. Sebelumnya benar nafasatil uqad, penyihir itu kerjanya malam. Kang santet, kang pelet tuh kerjanya malam. Makanya kata Imam Ghazali, hendaknya kita menghatamkan Al-Quran itu di waktu malam untuk menandingi kejahatan malam ya. Tapi nggak harus tiap malam ya. Misalnya Faisal baca Quran ya, untuk khatam yang saat ini yang bagus di waktu malam, besok khatam yang berikutnya di waktu siang. Jadi ada di malam hari, ada di siang hari. Jangan ngatamin Quran malam terus siangnya kosong, atau siang terus malamnya kosong. Wa ukhra bin nahar, dan sekali yang lain menghatamkan Al-Quran itu di waktu siang. Wa yaj'alu khutmatan nahar yaumal itsnain, dan menjadikan Imam Ghazali khatam di siang hari itu pada hari Senin. Kalau hari Senin, khatamnya hari Senin ya, maka bikin khatamannya di waktu siang hari. Fi raqatil fajri, kalau bisa di dalam sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Apa itu sholat sunnah fajar? Sholat sunnah qobliyah subuh. Ya, orang yang sholat sunnah qobliyah fajar ya keutamaannya sangat banyak. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama, lebih baik daripada dunia seisinya. Emang nggak berasanya kapan? Kalau di lubang kubur. Alhamdulillah seumur hidup udah pernah ngerasain sholat sunnah Pak. Apalagi bisa istiqomah, bisa mudawamah. Tiap mau sholat subuh, sholat dulu sunnah sebelum subuh, namanya sholat sunnah Pak fajar. Nah kata Imam Ghazali, kalau mau ngatamin siang hari Senin itu dalam sholat sunnah fajar. Au ba'dahuma, atau setelah sholat sunnah fajar, yaitu sholat subuh kalau mengatamin Quran ya, jadi bikin khatamannya di dalam sholat.
Wa yaj'alu khatimatal lail lailatul jum'ah. Kalau mau menjadikan hatamnya malam, maka bikin hatamannya malam Jumat. Fi raqatil maghrib, pada salat maghrib. Fi raqatil maghrib, pada 2 rakaat salat maghrib. Ya. Berarti di salat maghribnya ya. Salat maghrib tuh. Kalau mau malam, kalau mau hatamnya siang hari Senin pada sholat fajar atau sholat subuh. Kalau mau bikin hatamannya malam, ya itu bikinnya malam Jumat pada sholat maghrib. Atau ba'dahuma, atau setelah sholat maghrib, itu ba'diyah maghrib, bukan isya ya. Ba'diyah maghrib, sholat sunnah ba'diyah. Maka kerjain tuh, ya. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah kerjain. Anda ngerti ilmunya. Ada sholat sunnah muakkad, ada sholat sunnah ghairu. Namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiring-iringi sholat wajib. Ya, kerjain, jangan fardunya doang. Apa faedahnya, fungsinya? Untuk melengkapi atau menyempurnakan sholat fardu atau sholat wajib yang nggak sempurna. Tentunya apa ya? Lagi sholat lohor ngayal yang enggak ya, so mikirnya enggak. Nah itu disempurnakan sama sholat qobliyah dan ba'diyah. Ini yang ba'diyahnya kagak, qobliyah kagak, sholat lohornya sampai rokaatnya lupa. Ya, kenapa bisa lupa rokaat? Karena takhayal, setan masuk bikin pikiran yang macem-macem. Ya, kadang-kadang ada amalan kalau mau nyari barang hilang di dalam sholat. Ini amalan nggak cocok nih sama ajaran agama. Kalau sholat diperintahnya khusyuk, yang diingat hanya Allah. Ini nyari barang hilang. Nah itu ajaran setan tuh, hati-hati. Kalau lagi sholat ntar yang dompet ketinggalan nih di mana gitu, ntar inget deh, oh iya tuh kan di sono kan. Nah itu yang bikin gambaran-gambaran dalam pikiran dan hati itu setan tuh kalau dalam sholat. Kadang-kadang iya ceramah dengerin ceramah kebayang-bayang di sholat. Apalagi enuk tuh kebayang-bayang ceweknya misalnya ya, walaupun nggak punya cewek kadang-kadang kebayang. Kalau perempuan biasanya makan bakso di mana nih ntar mau jalan-jalan kemana nih, yang ngono nggak jelek, yang ini aja ganteng, nggak bokek biar kata ganteng juga, mimip aja mimip lumayan kata biar duda atau duren. Ya, karena sholat diperintahnya khusyuk, ingatnya cuman Allah. Ya, makanya kalau ada lagi sholat bisa lupa merokaat tuh berarti lagi ngayal mikir yang lain tuh sampai rokaatnya lupa. Hah? Iya masa bapak lu. Tapi misalkan kita sholat 5 rokaat nih, nah ini udah salah baru 5 rokaat gimana? Ya berarti kak diulang apa enggak? Waktu sebelum salam ingat apa enggak? Nah, kalau udah salam udah, namanya udah salam, udah selesai sholatnya, ya. Nah kalau di tengah ingatnya ambil yang jumlah apa ya sedikit ya, sholat lohor 4, ragu jumlah rokaat 3 4 nih, 3 4 nih, ambil yang mana? 3. Itu urusan sholat. Tapi kalau urusan perut pisang goreng makannya 5 ya. 4 5 ambil yang banyak yaitu 5. Jangan 4 5 udah bayar aja 2. Ya kalau urusan makanan atau urusan perut ambil yang banyak, urusan sholat ambil yang dikit. Nah kalau kayak si Ija udah assalamualaikum ya, baru sadar tadi 3 apa tadi 4 apa 5 tuh kayaknya 5 tuh, makanya teman sholat udah selesai ya, udah mahdzur namanya, udah ditinggalin.
adanya di dalam sholat, ragu. Kalau sudah di luar sholat udah nggak ada keraguan. Ini Sayyidina Utsman hatam Qur'annya baca duduk nih seminggu sekali, mulai malam Kamis, nanti hatamnya malam Jumat. Yang bagus kata Imam Ghazali kalau mau ngatamin siang pada hari Senin, dipakai di dalam sholat hatamannya berapa? Contohnya apa? Sisain aja ya dari Al-Hakumut. Aman ya di Al-Hakumut. Atau enggak dari Qul huwallah ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq ya, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, hatam deh. Namanya hatam di dalam sholat. Kayak tarawih juga itu bagus tuh, tarawih pakai Quran ya, hataman. Hatamnya di dalam sholat, pahalanya lebih besar. Apalagi di bulan puasa ya. Sunnah dibayar wajib, amalan wajib dibayar dikali lipat 70 kali lipat. Waruya Ibnu Abi Dawud an Umar bin Mur'atabi al-Jalil radhiyallahu anhu qala kanu yuhibbuna ayyahtimal Qur'an min awwalil lail. Mereka para ulama, para sahabat senang menghatamkan Al-Quran itu pada awal malam. Awal malam berarti ketika matahari terbenam. Awal malam. Awal malam ketika matahari terbenam berarti setelah maghrib. Setelah maghrib, badal maghrib ya. Para sahabat para sahabat ya menghatamkan Al-Quran badal maghrib berarti. Au min awalin nahar, atau dari awal siang. Kalau awal siang ketika matahari ya terbit, itu ba'da subuh. Ba'da subuh atau ba'dal maghrib. Kenapa kita harus ibadah zikir hatamin Quran pada dua waktu ini? Ya, dalam hadis yang lain dikatakan dua waktu ini seperti dua tanduk setan. Apa dua tanduk setan? Ya, setan itu kekuatannya lebih ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Makanya ya anak-anak kecil kalau jam 5:30, jam 6 tuh belum pada pulang, kalau orang dulu bilangin nakut-nakutinnya ntar dibawa kalong wewe. Hah? Wewe gombel. Kalong wewe. Kan takut-takutnya gitu. Ya, supaya anak-anak nggak keluar rumah ketika waktu itu. Kenapa? Karena memang di waktu itu ya setan ya bertambah kekuatannya. Terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Ya. Makanya bisa dibedain tuh bocah kalau yang maghrib di luar sama yang di rumah beda, lebih nurut yang di rumah kalau dinasehatin. Ini makanya model dulu orang dulu waktu maghrib pada ngayap, agak di rumah, pada bangor. Ya, munculnya kejahatan, ya penyihir kerjanya itu di kala matahari terbenam sama matahari terbit. Dan orang-orang penyembah matahari itu nyembahnya di waktu itu ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi setan lagi gagah-gagahnya, lagi banyak orang yang sembah. Walaupun berlindung, makanya kalau mau keluar di waktu menjelang maghrib atau maghrib
banyak berdoa, banyak berlindung karena setan saat itu sedang kuat-kuatnya. Sampai Nabi SAW memerintahkan kita zikir pagi dan sore. Pagi itu matahari terbit, sore itu matahari terbenam. Faibur ratib, ya ratib al-attas, ratib al-idrus, ratib al-haddad, semua dibacanya ba'da subuh sama ba'da maghrib perintahnya. Ya, nggak ada baca ratib penari bolong habis lohor, nggak ada. Rentanya biasanya ijazahnya ba'da subuh atau ba'da maghrib. Kenapa? Karena kejahatan setan itu setelah matahari terbit dan terbenam. Dalam hadis lain Rasulullah menceritakan itu 2 tanduk setan. Artinya apa? Setan lagi bertanduk saat itu. Orang Jepang lagi nyembah matahari. Ya. Wa antalha bin Mustarrif at-Tabi'i al-Jalil al-Imam qala man khatamal Qur'an ayatun man khatama al-Qur'ana ayata sa'atin kanat minan nahari salat alail malaikah hatta yumsi wa ayata sa'atin kanat minal lail salat alail malaikata hatta yusri. Barang siapa menghatamkan Al-Quran 1 saat saja, ya, minahari daripada waktu siang, itu terbitnya matahari, pagi-pagi habis subuh ngatamin Quran, ya, maka malaikat bersolawat kepadanya sampai sore. Apa arti malaikat bersalawat? Malaikat memohonkan ampunan untuk kita sampai sore hari. Kalau orang menghatamkan Al-Quran pagi-pagi habis subuh, malaikat mintain ampunan buat kita sampai sore. Dan barang siapa menghatamkan sore hari badal maghrib, maka malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk kita sampai subuh. Ya, dalam riwayat lain nih, Yasin, setiap orang baca Yasin badal subuh, maka malaikat mintain ampunan sampai sore sampai maghrib. Barang siapa baca Yasin habis maghrib, maka malaikat mintain ampunan sampai subuh. Makanya baca Yasin itu 2 kali sehari, pagi dan sore. Wariya fil musnad al-imam al-mujma' ala hifdhi wa jalalati wa itqadih bira'atihi Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullah an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala idza wafaqa khatmul Quran awalul lail salat alal malaikata hatta yusbih. Apabila ia menghatamkan Al-Quran pada awal malam, yaitu maghrib, maka malaikat mendoakannya, memintakan ampunan sampai subuh. Wa in wafaqa khatimatu akhirul lail salat alal malaikah hatta yumsi. Barang siapa menghatamkan Al-Quran akhir malam, yaitu apa itu? Subuh, ya, menjelang subuh, sahur, ya, sekitar jam 4, setengah 5 subuh, maka malaikat memohonkan ampunan sampai sore. Hadza hasanun, ini hadis hasan yang sahih daripada riwayat sahih. Fi awqatil mukhtara'at lil qiraah. Makanya para habaib dari zaman dulu setiap bulan Ramadan punya tradisi menghatamkan Al-Quran di dalam sholat tarawih. Itu dari mulai, kalau yang tercatat sampai sekarang itu dari Empang Bogor. Dari Empang Bogor. Di Empang Bogor tuh malam 21. Kalau di luar Batang, Habib Hussein luar Batang itu malam 17. Ya. Malam 17. Al-Hawi malam 23. Ya. Itu dari dulu, ya. Beliau kalau terawihnya sekitar jam 9, ya, habis buka tidur dulu. Tidur, ya, bangun mandi jam 9, sholat isya, lalu terawih. Jadi seger. Terawihnya pakai Al-Quran. Malam pertama ya dari Alif Lam Mim. Terus
Nah, sudah menjadi tradisi bertahun-tahun. Dari zaman Habib Hussein luar Batang masih hidup, itu malam ke-17 Habib Hussein hatam. Ya, hatam. Maka ketika hataman, muridnya, jamaahnya, muhibbinnya ada datang. Tradisi itu terus sampai sekarang. Cuman nih besok ada corona, nggak tahu tradisi ini jalan. Ya. Malam 17, terus malam 21, malam ganjil 21, Rahmat Empang Bogor. Ya, Rahmat Empang Bogor. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Itu dari tahun ke tahun kalau ngatamin Quran malam 21. Ya, muridnya, pecintanya semua datang sampai sekarang. Terus di Al-Hawi Habib Muhsin bin Abdullah. Ya, zaman Habib Muhsin bin Abdullah Al-Attas. Ya. Itu masih ada terah juga, ya, keluarga dan murid daripada Empang Bogor. Kalau Al-Haddad mantu, ya, mantunya Habib Muhsin Al-Attas, sekarang dipegang Al-Haddad Al-Hawi. Malam 23 hatam, muridnya tuh sampai sekarang. Terus malam 25 kuitang Habib Ali. Habib Ali kuitang. Pimpinan, ya. Iya, malam 11. Terus malam 27 Pekojan Habib Usman bin Yahya. Ya, dulu Habib Usman bin Yahya rupanya di situ, belajarnya di situ sama ya yang punya sumur Pekojan. Kalau nggak salah Habib Abdullah bin Hamzah. Ya, Hamzah bin Abdullah ke Abu. Nah, sejarah sumur Pekojan malam Lailatul Qadar, ya, Habib Abdullah bin Hamzah, kalau memang ini malam Lailatul Qadar, dia tancapin tongkatnya, maka akan keluar air dan menjadi sumur yang berkah, ya, air yang suci yang untuk keberkahan kaum muslimin. Tancapin tuh tongkat disendiri, dia sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, ya, subuh, ya, waktu sahur itu dari tongkatnya keluar air sampai sekarang jadi sumur, ya. Makanya biar pada mandi di sono nih, sumur Pekojan. Kali aja ntar ada perawat nyantol, ya. Maka malam itu, ya, menandakan keluarnya air, berarti malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Naulaikatahu yusallu, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Masa Allah solawatnya Allah bagaimana? Solawatnya Allah adalah ampunan buat Nabi. Ya, solawatnya Allah. Solawatnya malaikat meminta ampunan kepada Allah untuk Nabi. Gitu. Kalau kita memintakan solawat kepada Allah buat Nabi. Sholat itu artinya rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kan banyak bentuknya. Ya, bisa duit, ya, bisa napas, ilmu, semua. Malaikat bersolawat kepada kita. Kalau kita hatam pagi, bersolawat kepada kita sampai sore. Kalau kita hatam sore, bersolawat kepada kita sampai subuh. Ya, artinya apa? Memintakan ampunan kepada Allah. Ya, bukan Faisal hatam Quran habis subuh, malaikat selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Faisal, begitu. Bukan, tapi apa? Malaikat memintakan ampunan. Tapi boleh, asal kita ke Nabi dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali Muhammad tuh keluarga Muhammad siapa? Umatnya Nabi Muhammad, ya, termasuk kita semua. Amin. Keluarga Nabi itu ada keluarga rumah, ada keluarga secara umat, secara keorganisasian. Kita ini anggota umum, anggota organisasi, tapi yang umum, simpatisan. Kalau yang anggota punya jabatan, ya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, ya enggak?
Sayyidina Ali, terus para wali-wali itu anggota yang punya jabatan. Ya. Kalau kita mah anggota umum, simpatisan, ya, tukang bawa umbul-umbul. Dia masih termasuk keluarga. Musnadil Imam al-Mujma' ala hibdihi wa jalalati wa itqanihi ini tadi. Fi awqatil muhtara lil qiraah, menerangkan waktu-waktu yang baik untuk baca Al-Qur'an. Kapan sih waktu yang baik untuk baca Al-Qur'an? I'lam anna afdhalal qiraah, ketahuilah sesungguhnya yang paling utama waktu membaca Al-Qur'an, maka nafis sholat, yang pertama di dalam sholat, ya, di dalam sholat. Kalau dalam sholat kan sholat lohor 4 rakaat, tempat baca Qur'annya cuma 2 rakaat ya, setelah Fatihah ya, Fatihah juga Quran. Artinya kita baca yang paling utama waktu itu di dalam sholat. Nah, ini dipakai sama ulama kita, habaib kita. Kalau tarawih ada bacanya Al-Qur'an. Kita nggak usah ngatamin Quran dalam tarawih, ikut aja hatamannya, dapat sholawat dari malaikat. Ingat tuh, bukan sholawat dari malaikat kita dibacain sholawat, tapi malaikat mintakan ampunan. Wa madhabu Syafi'i wa aqarin rahimahullah, dalam madhab Imam Syafi'i, madhab kita nih, anna tatwil al-qiyam fi sholat bi qira'atin afdal, memperlama, memperpanjang berdiri di dalam sholat untuk baca Al-Quran itu adalah utama, afdal tuh ya Ustaz Kamal subuh ya, baik Quran ya, itu bagus, itu afdal tuh ya, baca di dalam sholat itu waktu yang paling mukhtaroh, waktu yang paling baik. Qiyam ketika berdiri di sholat, di dalam sholat, min tatwilis sujud wa ghairi, daripada panjangnya sujud dan selain sujud. Artinya berdiri lebih panjang daripada sujud. Wa amal qira'ah fi ghairi sholat fa afdaluha qira'atul lail. Adapun baca Al-Quran di luar sholat, yang paling utama adalah baca Al-Quran di waktu malam, dini hari itu. Panisful akhir minhu afdal, separuh yang terakhir, separuh malam yang terakhir itu lebih utama minal awal daripada yang pertama. Separuh terakhir berarti sekitar jam 1, jam 2 ya. Kalau separuh yang pertama itu sekitar jam 10, jam 11. Jadi jam 12 lewat itu lebih utama. Wa amma qira'atan nahar fa afdaluha ma ba'da sholatis subuh. Adapun kalau mau baca Al-Qur'an di waktu siang, waktu pagi, maka yang paling utama adalah setelah sholat subuh. Wala karohata fil qiraati fi waqti minal awqat, ya, tidak ada kemakruhan membaca Al-Quran di berbagai macam waktu. Boleh, bebas aja, kapan aja boleh, nggak ada makruhnya ya, asal jangan ganggu orang. Kalau ganggu orang dosa ya, lihat-lihat. Kalau di masjid ada yang sholat, enggak. Kalau ada yang sholat nggak boleh baca Quran, ganggu orang sholat, apalagi nyetel video kenceng-kenceng, bunuh aja orang begitu. Ada orang sholat ya, pokoknya sholat tuh nggak bisa dikalahin. Al-Quran aja wajib berhenti pelan, nggak berhenti, wajib pelan. Lagi orang ngobrol wajib berhenti. Kalau ada orang